Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ummatal Islam rahimakumullah. Bagi seorang muslim, tentu di dalam hatinya ada harapan yang sangat agar kesempatan yang ada di hadapannya bisa ia pergunakan untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan yang disyariatkan di dalam ajaran Islam. Apakah dalam bentuk ibadah mahdhah atau bisa juga dengan amal kebaikan lainnya yang termasuk dalam bentuk muamalat, atau bisa jadi adalah berhias dengan akhlak yang mulia. Wahai kaum muslimin, di antara pertanyaan yang sering dilontarkan atau dikemukakan oleh jamaah, terutama di saat kita berada di rumah, khususnya bagi para wanita, adalah semangat mereka untuk melakukan salatul duha. Apakah mereka bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin," siapa yang salat subuh berjamaah, thumma jalasa yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tartafi'a syams, sampai matahari naik dari kaki langit, kemudian yusalli rak'atain, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, maka orang itu mendapatkan keajri hajjatin wa umratin tammatin tammah, akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Apakah itu bisa dilakukan oleh wanita ketika mereka tidak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala atau tidak menunaikan salat berjamaah di masjid? Pertanyaan ini sebenarnya terlebih dahulu membutuhkan penjelasan beberapa hal. Yang pertama, perintah kepada wanita untuk melakukan salat di masjid tentu tidak seperti apa yang diperintahkan kepada laki-laki. Salat berjamaah ke masjid dalam pandangan jumhurul ulama adalah sunnah muakkadah dan ada di antara ulama yang mewajibkan. Tapi untuk wanita, para ulama tidak meletakkan hukum wajib tersebut. Ini adalah rahmat ajaran syariat kita untuk para wanita dengan situasi, zuruf dan kondisi yang meliputi kehidupan mereka. Namun para wanita tentu harap untuk bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah seperti yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah apa salat itu yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Kaum muslimin, salat yang dilakukan ketika matahari sudah naik
jelas itu adalah salatul duha. Sebahagian ulama menyebutnya dengan salatul isyraq. Salatul isyraq sebenarnya adalah istilah lain dari salat duha di awal waktu. Dalil dari salatul isyraq satu-satunya adalah hadis yang menukilkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Hadis ini disampaikan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir beliau dan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dari Abdullah ibn Al-Haris bin Naufal. Beliau mengatakan anna Ibnu Abbas kana la yusalli duha. Ibnu Abbas selama ini tidak melakukan salat duha. Qala, kata Abdullah, fa adkhaltuhu ala ummi Hani. Aku bawa dia masuk ke rumah Ummu Hani untuk bertemu dengan Ummu Hani binti Abi Thalib. Faqultu, maka aku pun berkata kepada Ummu Hani, akhbiri hadza bima akhbartini bih. Ceritakanlah kepada orang ini, artinya kepada Ibnu Abbas, apa yang telah engkau ceritakan kepada aku. Faqalat Ummu Hani. Ummu Hani pun berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath fi baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku di hari penaklukan kota Makkah. Fa amara bima, belum meminta didatangkan air. Fa sabba fi qas'ah, kemudian air dituangkan di dalam bejana. Thumma amara bi thawb, kemudian beliau perintahkan untuk disediakan kain. Fa akhadha baini wa bainah, dan beliau jadikan kain itu pendinding antara saya dengan beliau. Faghtasal, dan beliau pun mandi. Thumma rassa nahiyatal bait, kemudian air itu ditumpahkan di sisi rumah. Fa shalla 8 rakaat, kemudian beliau salat 8 rakaat. Wa dzalika min ad-duha, dan itu adalah bahagian dari salat duha. Qiyamuhunna wa ruku'uhunna wa sujuduhunna wa julusuhunna sawa. Berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya sama. Qarib ba'duhunna ba'd. Qaribun, antara satu dengan yang lainnya dekat waktu atau lama pelaksanaannya. Setelah mendengarkan itu, fakharaja Ibnu Abbas wa huwa yaqul. Ibnu Abbas pun keluar sambil berkata, laqad qara'tu ma bainal lawhain. Saya telah membaca antara dua kulit ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ma araftu salat ad-duha illa al-an. Saya tidak tahu salat duha itu melainkan hanya sekarang. Yaitu firman Allah dalam surat Sad ayat 18. Yusabbihna bil 'ashyi wal israq. Yusabbihna bil 'ashyi wal israq. Mereka bertasbih di sore hari dan di saat matahari terbit. Wa kuntu aqul, dan selama ini saya sering berkata, aina salatul israq? Aina salatul israq? Di mana salatul israq itu? Bagaimana caranya? Thumma qala ba'du, kemudian ia berkata, hunna salatul israq. Itulah salatul israq yang diceritakan oleh Ummu Hani. Yang pertama yang perlu dicatat terkait dengan salatul israq, dia tidak dilakukan di waktu matahari terbit, karena itu adalah waktu terlarang untuk salat. Di dalam hadis sahih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berhenti dahulu dari salat, karena itu waktu terlarang. Di saat itu matahari terbit baina qarna syaitan, antara dua tanduk syaitan, dan penyembah syaitan sujud kepada berhala mereka di saat itu. Berarti salatul israq adalah salat ketika matahari sudah naik, tertafi', bukan ketika bukan di saat terbitnya. Kemudian
Berikutnya, bagi orang yang ingin mendapatkannya, beberapa riwayat mendatangkan kalimat fil masjid, sebagian lagi tidak mendatangkan kalimat di masjid dalam lafaz hadis tersebut. Nah, karena itu berbeda pendapat para ulama. Apakah orang yang berjamaah di rumahnya, kemudian duduk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai naik matahari dari kaki langit posisinya, apakah mendapatkan juga seperti pahala yang didapat oleh orang yang melakukan salat berjamaah di masjid, yaitu pahala haji dan umrah sempurna? Sebagian ulama mengatakan dapat, sebagian lagi mengatakan tidak dapat. Tetapi yang perlu kita sampaikan, berharap pahala atas amalan yang memang pada intinya disyariatkan di dalam Islam, berharapkan keutamaan itu dari sisi Allah, bukanlah suatu hal yang keliru. Dan karena itu, walaupun pahala haji dan umrah itu tidak diperoleh misalnya oleh orang yang melakukan sholat subuh berjamaah di rumahnya, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, tidak bergerak dari tempat sholatnya sampai matahari posisinya naik dari kaki langit sampai masuk waktu awal dari sholat duha, dia tunggu itu dengan tilawatul Quran, dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas amalan itu ala khair, itu jelas di atas kebaikan. Orang tersebut tidak akan merugi. Nah, tapi terkadang kita cenderung melihat amalan ini dengan hitungan matematis. Kalau seandainya tidak mendapatkan lipat ganda dalam bilangan seperti yang ditetapkan di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, itu muncul kemalasan kita untuk beramal. Saya mengingatkan kita semua, wahai kaum muslimin, bukan begitu sebenarnya landasan beramal. Amalan tidak hanya diukur dari besar kecil pahala yang dijanjikan, tetapi amalan diukur dari apa? Ketundukan batin kita, keikhlasan kita dalam mengamalkan petunjuk, dan besarnya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita beramal seperti orang upahan. Ketika upah besar baru kita bersemangat, ketika upah tidak besar kemudian kita bermalas-malasan. Kita tidak tahu, wahai kaum muslimin, amalan mana yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita. Apakah amalan yang besar pahalanya atau yang kecil pahalanya. Karena itu berusahalah untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Bukankah kalimat-kalimat zikir yang diucapkan, begitu juga tilawatul Quran yang kita kumandangkan, semua itu adalah amal kebaikan yang tidak bisa kita nilai dengan hitungan dan bilangan yang kita miliki. Karena itu, wahai kaum muslimin, di saat-saat kita punya waktu untuk bisa beribadah dengan tenang setelah sholat subuh, baik di masjid maupun di rumah, manfaatkanlah itu. Bahkan kalau tidak pun, ada kalimat-kalimat singkat yang diajarkan oleh Nabi agar kita perhatikan. Pernahkah bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan hadis kisah istri Nabi Juwairiyah bintil Haris yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika waktu subuh? Beliau duduk di musalla, beliau di tempat salat beliau di rumah. Kemudian setelah Nabi kembali dari masjid, ternyata Ummul Mukminin Juwairiyah masih saja berzikir, membaca Al-Quran, duduk di tempat itu. Nabi bertanya, belumkah engkau bergerak dari tempatmu semenjak kita berpisah tadi? Kata Juwairiyah bintil Haris Ummul Mukminin radhiyallahu anha, belum ya Rasulullah, saya duduk berzikir mengingat Allah. Apa kata Nabi? Inni qultu ba'daki, aku sebenarnya mengucapkan setelah berpisah dengan engkau tadi 4 patah kalimat. Apabila ditimbang 4 patah itu dengan amalan engkau duduk semenjak pagi sampai sekarang, sama itu. Mana kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
Hai kaum muslimin, alangkah indahnya agama kita. Kita bisa menuai pahala setiap saat, kapanpun, dengan berbagai ibadah yang disyariatkan. Semoga kita terpacu untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berlebihan menilai dan mengukur besar kecilnya pahala yang dijanjikan. Yakinlah bahwa kebaikan yang kita perbuat akan kita lihat dampak dan akibatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah telah memberikan balasan, maka balasannya pasti sempurna sebagaimana janjinya, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.